Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran sekolah Sabat lewat channel ini bersama saya Pendeta Dale Sompotan. Sebelum kita akan membahas pelajaran sekolah Sabat kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang padamu Tuhan, memuji membesarkan nama Tuhan, sambil bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang Kau telah berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan belajar pelajaran sekolah Sabat. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh mengerti pelajaran ini, sehingga itu boleh menjadi aplikasi dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sepanjang triwulan ini kita masih di dalam pelajaran sekolah Sabat istirahat dalam Kristus. Dan puji Tuhan kita sudah tiba pada pelajaran-pelajaran penghujung daripada pelajaran sekolah Sabat kita. Dan kita tiba pada pelajaran yang ke-12 yang judulnya adalah Nabi yang Gelisah. Pelajaran ini adalah pelajaran yang kedua terakhir dari rangkaian pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang triwulan ini. Sebelum kita akan lanjut membahas ayat hafalan kita, bagi saudara subscriber setia daripada channel ini, kami ucapkan terima kasih. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung atau sudah beberapa kali menonton video di channel ini namun belum subscribe, kami mohon Anda boleh subscribe channel ini untuk mendapatkan pemberitahuan notifikasi dan untuk mensupport akan kelangsungan daripada channel ini. Berikan juga tanda like dan silakan berkomentar dan share pelajaran ini apabila boleh menjadi berkat juga bagi orang lain. Ayat hafalan kita dalam pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang pekan ini terdapat dalam Yunus 4 ayat 1. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Rupanya Nabi yang gelisah yang dimaksudkan dalam pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang pekan ini tidak lain adalah Yunus. Apa yang terjadi dengan Yunus? Tentunya pertanyaannya adalah kenapa dia enggan pergi ke Niniwe, tempat yang sebenarnya dia diutus untuk pergi ke sana. Ini pertanyaan kunci dari pelajaran kita. Kenapa Nabi ini dia enggan untuk pergi ke Niniwe? Tentunya ada alasan kalau dia kemudian memilih untuk pergi ke tempat yang lain selain daripada atau tempat yang berlawanan selain daripada tempat yang diperintahkan Tuhan. Alasannya tentunya kita dapat dalam pelajaran sekolah Sabat disebutkan bahwa Niniwe ini adalah kota yang sangat jahat dan kejam. Oleh karena itu dia menolak untuk pergi ke sana. Ada sebuah latar belakang sejarah yang mendokumentasikan bagaimana kekejaman daripada Niniwe. Bisa saja ini merupakan satu alasan kenapa Yunus enggan untuk pergi mengabarkan Injil di kota Niniwe. Tetapi apapun itu, kemudian Tuhan menggunakan waktu istirahat untuk menyadarkan Yunus. Ketika dia dalam pelarian tersebut, saya tidak akan ulas ceritanya, tetapi dalam pelarian tersebut Tuhan kemudian menggunakan waktu istirahat. Sekali lagi, waktu istirahat untuk mensadarkan Yunus. Yang terjadi untuk waktu istirahat dari Yunus adalah dia kemudian harus dilempar, dibuang ke dalam lautan yang bergelora. Lalu di sanalah kemudian terjadi waktu istirahat di mana seekor ikan besar memakan dia dan dia berada di dalam perut ikan di bawah perut bumi, dan di sanalah dia disadarkan oleh Tuhan. Waktu istirahat selama 3 hari ini membuat Yunus berdoa kepada Tuhan dari kedalaman laut, di bawah dasar laut, di dalam perut ikan. Yunus berdoa memohon kepada Tuhan. Dan kemudian singkatnya ikan besar ini memuntahkan Yunus kemudian di tempat yang dimana dia dituju Tuhan sebenarnya untuk pergi, yaitu di kota Niniwe. Dan puji Tuhan, misi komplit, misi selesai. Yunus ketika mengabarkan Injil di kota Niniwe. Niniwe ini merupakan kota yang mengagumkan, ya. Lalu kemudian Niniwe ini kemudian bertobat, orang-orangnya bertobat, ya. Orang-orang bertobat dan berbalik dari kesalahannya. Mission komplit. Yunus betul-betul berhasil menjadi seorang misioner yang menobatkan akan kota Niniwe. Tetapi muncul kemudian masalahnya. Yunus kemudian menjadi marah dan gelisah. Kisah di dalam buku yang kecil di Perjanjian Lama ini tidak hanya berhenti di pasal yang ketiga. Rupanya ada pasal yang keempat yang menceritakan bagaimana kemarahan Yunus. Kemarahan Yunus di sini adalah bagaimana dia melihat bahwa Allah, karena jangkauan misinya yang begitu sukses, Yunus kemudian menjadi khawatir terlihat bodoh. Kita mendapati Allah meluangkan waktu untuk berbicara bernalar dengan nabi ini
yang kemudian memiliki sebuah kemarahan yang meledak-ledak, di mana ketika bangsa yang dia injili kemudian bertobat, harusnya dia bersyukur dan berterima kasih. Tetapi justru di waktu ini Yunus menyampaikan komplainnya, kemarahannya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nabi yang gelisah dan marah ini karena keberhasilan sebenarnya misinya ini kemudian berargumentasi, berdialog dengan Tuhan. Nabi ini kemudian menyampaikan segala kemarahannya, tapi kemudian Tuhan menjawab dia dengan satu kalimat di dalam Yunus 4 ayat 4, layakkah engkau marah? Layakkah engkau marah? Ellen White di dalam buku Alpha Omega jilid 3 halaman 222 menuliskan seperti ini. Ketika Yunus mengetahui rencana Allah menyelamatkan kota itu, walaupun kota itu jahat, tetapi telah dituntun untuk bertobat dengan memakai kain kabung dan abu, maka seharusnya dialah yang pertama bersuka-suka. Oleh karena rahmat Allah yang ajaib, tetapi sebaliknya, ia membiarkan pikirannya membayangkan kemungkinan bahwa ia akan dianggap sebagai seorang nabi palsu. Merasa cemburu demi nama baiknya, ia kehilangan pandangan terhadap nilai jiwa lebih besar yang tidak terbatas yang berada di kota yang jahat itu. Ini satu hal yang kontradiksi terjadi di dalam kisah ini. Seorang yang diutus Tuhan, yang kemudian dia melarikan diri karena ada alasan yang juga hadir di sana. Kota ini begitu jahat dengan sejarah track recordnya yang jelas sehingga dia melarikan diri ke tempat yang lain. Tetapi ketika Tuhan kemudian menggunakan cara Tuhan untuk memanggil dia lewat waktu istirahat 3 hari dalam perut ikan, akhirnya dia kembali ke misinya. Misinya adalah untuk mengabarkan kota Niniwe. Dan ketika misinya sukses, justru di dalam kesuksesannya ini, nabi ini menjadi marah dan gelisah. Kenapa? Karena penduduknya kemudian bertobat. Sebenarnya ini sebuah kesuksesan yang perlu dirayakan. Tetapi nabi ini kemudian menjadi marah dan gelisah. Kenapa? Karena dia kemudian ada perasaan, sebuah perasaan egoisme. Bagaimana mereka bertobat? Apa yang dia telah firmankan yang asalnya dari Allah tidak terjadi, yaitu kota ini akan ditunggang balikan. Ini tidak terjadi. Dan inilah yang membuat dia marah, seakan-akan disebutkan di dalam kutipan roh nubuat ini, seakan-akan ada sesuatu yang kemudian membayangkan dia menjadi nabi palsu. Karena apa yang disampaikan kemudian tidak terjadi. Karena apa? Karena sudah bertobat orang-orang ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita melihat bagaimana ajaibnya Tuhan kita. Dia begitu besar kasih-Nya untuk kita. Ada sebuah pelajaran yang paralel di sini dengan apa yang juga dilakukan oleh Tuhan bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kisah ini agak paralel dengan apa yang terjadi dalam kisah Yunus. Kisah Tuhan menyelamatkan dunia ini agak paralel dengan apa yang terjadi dengan kisah Yunus. Seperti yang Allah telah katakan di dalam Yunus 4 ayat 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang penduduknya lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Artinya penduduk di kota ini belum mendapatkan tuntunan terang Tuhan. Mereka betul-betul buta akan kebenaran, sehingga ketika kebenaran tiba, itu bagaikan air di tengah-tengah musim kemarau, dan mereka kemudian minum. Mereka bertobat, berbalik dari perilaku mereka yang sebelumnya yang salah. Betapa bersyukurnya kita, saudara dan saya, bahwa kita pada akhirnya Allah dan bukan diri kita sendiri adalah hakim utama dari hati, pikiran, dan motif. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kisah Yunus kita belajar tentang hati, motif, dan pikiran kita, yang semuanya itu hanya Tuhan yang dapat melihatnya. Kita lihat di sini bahwa betapa bersyukurnya kita bahwa Allah lah yang dapat menjadi hakim atas hati, atas pikiran dan motif kita.
Bila orang lain yang menjadi hakim kita, wah mungkin akan menjadi gangguan yang besar. Tetapi Allah sanggup melihat sampai kedalaman hati, pikiran, dan motif kita. Yunus tampaknya lebih banyak masalah daripada manfaatnya di dalam kisah ini. Niniwe berbahaya, tetapi dalam kisah Yunus, orang-orang Niniwe tampaknya menjadi masalah. Mereka memahami pesan dengan cepat bertobat. Yunus sang misionaris tampaknya merupakan mata rantai yang lemah dalam kisah misi ini. Satu misi, kisah misi, rantai misi, di mana kemudian di rantai misi ini justru yang disampaikan pekabaran ini bertobat dengan cepat. Tetapi ada titik kelemahannya di sana dalam rantai misi ini, yaitu orang yang menyampaikan pekabaran ini, yaitu Yunus. Dalam kisah ini Allah mengejar seorang nabi yang berkeberatan karena dia tahu Yunus membutuhkan perjalanan misioneri ke Niniwe sebanyak yang diperlukan orang-orang Niniwe untuk mendengarkan pesan misionarisnya. Dalam buku yang pendek dalam perjanjian lama ini, Yunus memberitahu kita dalam kemudian maksudnya di dalam buku yang lain di dalam perjanjian baru, di dalam Yudas 21 memberikan sebuah nasihat kepada kita bahwa peliharalah dirimu dengan demikian dalam kasih Allah, dalam memantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Bagaimana kita dianjurkan untuk mengalami kasih dan kasih karunia Allah secara pribadi, dan bukanlah peristiwa satu kali. Salah satu cara untuk pelihara diri kita dalam kasih Allah adalah dengan menjangkau orang lain. Dan dengan ayat-ayat ini Yudas memberitahu kepada kita, dia ingin menunjukkan belas kasihan menyelamatkan orang lain dan merampas mereka dari api neraka. Inilah yang harus menjadi motif kita. Allah memanggil Yunus untuk pergi ke Niniwe karena Yunus mungkin tidak menggunakan banyak waktu untuk memikirkan hubungannya dengan orang Asyur sebelum panggilan khusus ini. Dia mungkin tahu bahwa dia tidak menyukai mereka, tetapi dia tidak tahu betapa besar dia membenci mereka dan hal-hal ekstrim yang akan dia lalui, yang kemudian dia hindari. Bahkan setelah dia mendapatkan panggilan, Yunus tidak siap untuk memiliki orang Niniwe sebagai tetangga sorganya. Bagaimana di sini rupanya adalah beban jiwa. Bagaimana kita perlu menyadari bahwa ada orang lain yang perlu kita selamatkan, dan Tuhan mengutus kita untuk pergi menyelamatkan mereka. Kalau saja seperti Yunus, memang dia sudah tidak ada beban jiwa khususnya kepada orang-orang Asyur ini, karena begitu jahatnya orang ini. Tetapi ketika orang ini bertobat, rupanya ada pengaruh di sana. Karena dia tadinya yang sudah tidak suka ini, tidak mau ini, ada pengaruh justru ketika seseorang yang dia injili kemudian bertobat. Disinilah kemudian kita harus memahami perspektif sorga, bahwa semua orang harus bertobat. Dan kita adalah Allah Tuhan untuk memberikan pertobatan, mengajarkan orang, memanggil orang kepada pertobatan, untuk bergantung sepenuhnya pada Yesus, sang pemilik pekerjaan Tuhan ini, sehingga kita boleh dapat dimenangkan untuk kerajaan sorga, dan orang lain juga boleh dimenangkan untuk kerajaan sorga. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita, Nabi yang gelisah. Semoga ada pelajaran-pelajaran rohani yang dapat kita ambil dari pelajaran sekolah sahabat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.